Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya awal ya akhir, ya Razzaq, ya Mukni, ya Syakur, ya Rahman, ya Rahim. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua yang lapang hati lapang rizki, salam hangat penuh cinta kasih. Jumpa lagi bersama saya Jotri di channel YouTube Energi Jotri ya, dan mari kita saling mendoakan semoga kita semua senantiasa semakin kuat, sehat, bahagia, berkelimpahan, sejahtera dan semakin mulia, amin ya robbal alamin. Ya, kali ini saya mau cerita ya. Jadi Alkisah ada dua orang sufi ya. Yang satu tinggal di kampung dan yang satu tinggal di kota. Ya, yang tinggal di kampung ini mendapatkan julukan sufi kepala ikan dan yang tinggal di kota mendapat julukan sufi berdasi. Ya. Nah, si sufi kepala ikan ini kegiatan hari-hari ngajar ya, ngurus keluarga juga, dan di sela-sela itu ya dia mancing, hari-harinya mancing, dan hasil tangkapan atau hasil pancingannya itu ikannya ya dia potong, kemudian bagian kepalanya dia makan sendiri ya, dan yang bagian badannya yang banyak dagingnya yang wena itu dikasihkan kepada keluarga dan juga murid-muridnya ya. Sedangkan si sufi berdasi yang ada di kota ini adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Nah, suatu ketika murid dari si sufi kepala ikan ini minta izin ya, bahwa dia ingin ada keperluan ya ke kota ya, dan minta izinlah kepada sufi kepala ikan, dikasihkan izin. Nah, lalu si sufi kepala ikan berpesan kepada muridnya, "Muridku, kamu mampirlah kepada temanku, beliau juga seorang sufi ya, dan ini alamatnya, dan mintakanlah nasihat darinya untukku." Ya, singkat cerita, sampailah si murid ini ke kota ya, selesai dengan urusan pribadinya sesuai dengan amanah dari gurunya sufi kepala ikan. Dia mengunjungi alamat yang dituju dan dia melihat, wow, rumah yang sangat megah, sangat mewah ya. Karena dia seorang tamu, walaupun dia ragu apakah ini betul seorang sufi, kok kaya banget ya, kayak ubud dunia gitu ya. Tapi si murid ini disambut dengan sangat baik ya, diberikan sajian, jamuan ya, karena tamu adalah raja, dia sangat dimuliakan. Nah, setelah bercakap-cakap ya, bercerita-bercerita, maka si murid ini pamit untuk pulang. Dan seperti yang disampaikan oleh gurunya, bahwa gurunya minta nasihat ya dari sufi berdasi ini untuk sufi kepala ikan ya. Nah, lalu diberikanlah sebuah nasihat yang sangat luar biasa, tapi bikin bingung si murid ini. Ya, sampailah si murid ini ke kampung lagi ya, dan dengan perasaan kacau balau ya, bingung ya, bertanya-tanya dalam hatinya, maka disampaikanlah amanah dari sufi berdasi ya untuk gurunya sufi kepala ikan. Pesannya adalah, janganlah engkau jadi orang yang ubud dunia, pikir dunia terus. Masya Allah. Disampaikan seperti itu, si sufi kepala ikan ini langsung bereaksi, langsung beristighfar, minta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, astagfirullahalazim. Si murid tambah bingung. Waduh, kenapa lagi guruku nih ya? Apa enggak keliru? Ya, harusnya nasihat untuk sufi berdasi untuk dirinya sendiri. Guruku miskin ya, hari-hari mancing, kenapa dibilang ubud dunia? Ya, setelah beberapa saat akhirnya si gurunya ini, si sufi kepala ikan, menjelaskan kepada muridnya, "Muridku, apa yang disampaikan oleh sufi berdasi yaitu sangat benar ya. Saya ini bertahun-tahun mancing," katanya ya. "Mancing ikan dan kepalanya saya makan dan badannya saya kasih kepada keluarga dan kepada kalian. Tapi dalam hati kecil terbesit, saya pengen tahu rasanya gimana sih makan daging ikan. Rasanya kayak apa, nikmatnya kayak apa ya." Masya Allah.
Ternyata si Sufi kepala ikan ini dia mikirkan seonggok daging ikan ya, badan daging ikan, masya Allah, masuk ke dalam hatinya. Dia belum ikhlas betul ya selama ini ngasih daging badan ikan untuk keluarga dan murid-muridnya. Dan dia sampaikan juga bahwa Sufi Berdasi yang ada di kota itu adalah orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Walaupun dia kelihatannya kaya raya, ya punya minyak, punya tambang dan sebagainya, tapi hartanya itu, dunia tidak sampai masuk di ujung kukunya, masya Allah. Ya, diceritakan juga bahwa Sufi Berdasi itu pernah gudang gandumnya kemasukan tikus, ya ada kencing tikus di sana, maka dibuanglah semua gandumnya karena khawatir tidak baik, kok tidak layak konsumsi ya, masya Allah ya. Ya, ini cerita sangat menarik sekali, banyak hikmah yang bisa kita ambil, kita petik dari sini. Ya, kita ini kadang begitu ya, bukan kadang, mungkin malah sering ya. Bahkan saya pun pernah ya, masya Allah ya, cerita diri saya sendiri aja, mobil tergores, kesel, masya Allah. Ilmunya belum nyampe sana ya. Kehilangan dompet ya, ke benda handphone misalnya gitu, masya Allah ya, kayak dunia itu kayak masuk ke hati kita. Astagfirullah ya. Padahal semuanya titipan saja dan Allah selalu memberikan kita rezeki sesuai dengan kapasitas kita ya, masya Allah. Tapi satu sisi ada juga yang kemudian diuji ya, menjadi sesuatu yang yang disebut dengan yang namanya istijrot ya, istijrot. Jadi diuji dengan keberlimpahan ya, masya Allah ya. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud ngajari, saya hanya ingin sharing saja dan mengingatkan diri saya sendiri ya. Ini sekarang tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriah. Tentunya Bapak Ibu dan teman-teman punya target ya, target secara spiritual ya, membangun ketaatan dan ketakwaan dalam diri dan juga keluarga untuk bekal menghadapi bulan-bulan berikutnya ya. Ya, mari kita saling mendoakan semoga kita istiqomah ya, membangun ketaatan, membangun ketakwaan ya, dan semoga kita menjadi pribadi yang semakin takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saya hanya penyambung lidah saja ya, menceritakan kisah ini lagi ya sebagai pelajaran, sebagai muhasabah juga untuk saya ya, dan juga bermanfaat, semoga ya bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Dan ya, 27 Ramadan 1441 Hijriah. Mari kita saling mendoakan ya, semoga kita betul-betul bisa istiqomah membangun ketaatan dan ketakwaan. Tanpa bermaksud mengajari, tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud keminter ya. Saya ingin sharing saja, jika bermanfaat tinggal dibagikan saja, jika tidak bermanfaat ya nggak usah ya. Subscribe channel YouTube Energi Jotri ya. Ya, inilah cara kami berbagi ya, dan ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kesalahan ya, kekeliruan dalam kata-kata ya, dalam tingkah laku kami ya. Saya rasa itu aja ya. Selamat berpuasa, selamat berbahagia menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ya, 1 Syawal yang insya Allah beberapa hari ke depan kita akan sampai ke sana, dan semoga kita juga ketemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat penuh cinta kasih Jotri.